Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Miss Roro. Ya, kali ini Miss Roro akan menjelaskan mengenai apa ya? Ini dia. Cara menentukan pikiran utama dalam paragraf. Ya. Sebelumnya Miss Roro mau memberikan terlebih dahulu gambaran apa sih paragraf? Wah, ini dia. Paragraf adalah rangkaian beberapa kalimat yang saling berkaitan dan mengungkapkan satu ide atau gagasan. Ya, jadi dalam sebuah paragraf itu hanya satu ide atau gagasan. Nah, kemudian kalau paragraf itu kan kalimat ya, rangkaian kalimat. Nah, rangkaian kalimat. Kalau misalnya begini, Miss, ada contoh seperti ini. Syifa bangun pagi. Andri sedang mandi. Fahri sedang minum. Kemudian Maman pergi ke sekolah. Nah, itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Tetapi satu sama lain itu tidak berkaitan. Tidak ada kata sambungnya atau tidak ada kata penghubungnya. Nah, walaupun terdiri dari beberapa kalimat, nah itu bukan sebuah paragraf karena tidak mempunyai ide, tidak mempunyai gagasan dalam satu paragraf tersebut. Jadi, kalau dalam satu paragraf itu kalimatnya saling berkait satu sama lain, kemudian mempunyai pemahaman. Ya, nah mempunyai ide atau gagasan. Nah, itu sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu hanya mengandung satu pikiran utama atau gagasan utama atau ide tadi ya, nama lainnya itu. Nah, lanjut. Pikiran utama. Apa sih Miss pikiran utama itu? Nah, inti pembicaraan dalam sebuah paragraf. Ya, intinya apa sih paragraf itu membicarakan tentang apa? Nah, itu namanya pikiran utama. Nah, kemudian pikiran utama itu mempunyai persamaan. Ya, 1 ide pokok, 2 gagasan utama, 3 gagasan pokok, 4 pikiran pokok, dan 5 pokok pikiran. Wah, banyak sekali ya nama lainnya. Nah, dengan demikian kalian tidak perlu panik bila menemukan salah satu istilah-istilah di atas ini ya. Nah, karena pengertian dan maksudnya adalah sama. Jadi, pengertiannya sama. Ya. Kemudian, nah, kalimat utama. Apa Miss kalimat utama? Tadi pikiran utama, sekarang kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat pikiran utama ya, atau ide pokok. Di dalam kalimat itu ya, di dalam kalimat itu ada pikiran utamanya. Nah, kalimat utama mempunyai persamaan, yaitu kalimat pokok dan pokok kalimat. Nah, kalau tadi kan pikiran utama nama lainnya ada 5 ya. Nah, kalau sekarang kalimat utama hanya 2 saja. Ingat, beda antara pikiran utama dan kalimat utama. Jadi kalimat utama itu di dalamnya ada pikiran utama. Ya, jadi pikiran utama itu bisa berupa 2 kata ya, atau lebih. Tetapi kalau kalimat utama itu utuh dari awal kalimat kemudian sampai akhir kalimat, bukan akhir paragraf ya. Kalimat, ingat, satu kalimat itu apa? Masih ingat? Kalimat itu adalah diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik dan mempunyai sebuah pemahaman atau pengertian ya, itu kalimat. Nah, sedangkan kalimat utama adalah apa? Ini kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok atau pikiran utama. Paham ya? Nah, kemudian lanjut. Nah, sekarang ciri kalimat utama. Ciri kalimat utama nomor 1, kalimatnya paling umum. Kemudian yang kedua, kalimatnya memerlukan penjelas atau dijelaskan oleh kalimat lain. Yang ketiga, kata kuncinya diulang-ulang baik secara langsung atau tidak. Kemudian cara menentukan pikiran utama ada 2 cara, yaitu 1, tentukan kalimat utama. Nah, tentukan kalimat utamanya saja. Nah, ketika kalian telah menentukan kalimat utama, secara otomatis sudah menemukan pikiran utama karena pikiran utama itu ada di dalamnya.
Kemudian yang kedua, menghilangkan beberapa kata dalam kalimat utama. Nah, bagaimana, Miss? Ayo kita lanjut. Nah, ini tips untuk menentukan kalimat utama adalah dengan mengingat ABC. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana, Miss? Di situ ada kalimat utama tuh adanya di mana? Nah, yang mana, Miss, kalimat utamanya? Ini dia. A, B, C. Apa A? A itu awal paragraf. Nah, kalian lihat dulu di awal. Benar tidak di awal kalimat utamanya? Nah, kemudian B, belakang atau akhir. Nah, benar tidak tuh kalimatnya paling umum? Kalau kalimatnya yang di akhir itu adalah kalimatnya paling umum, maka itu kalimat utamanya. Kemudian yang C. Yang C itu campuran. Maksudnya apa, Miss? Campuran itu adalah di awal dan di akhir disebutkan sama kalimatnya, pengulangan. Nah, tadi yang A itu apabila kalimat utamanya memang ada di awal, maka paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. Apa, Miss, paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal. Nah, sama tuh yang B juga, kalau B itu di akhir. Kalau kalimat utamanya letaknya ada di akhir, nah berarti paragrafnya disebut paragraf induktif. Kalau yang C, kalau paragrafnya di awal dan di akhir disebutkan, maka disebut paragraf campuran. Jadi paragraf dalam paragraf itu, Miss Roro dalam hal ini nih, perhatikan sebagai pengingat, Miss Roro belum menjelaskan paragraf inerasi, ineratif ya maksudnya. Ineratif ini ya, salah ketik ini, ineratif, yaitu letak kalimat utamanya, paragraf yang letak kalimat utamanya ada di dalam atau di tengah paragraf. Jadi dipastikan letak kalimat utama dalam materi kali ini hanya ada di awal, di akhir atau di awal akhir paragraf, ya. Oke, paham ya? Kemudian nah ini contohnya. Tentukanlah ide pokok atau pikiran utama paragraf di bawah ini. Ini ada sebuah paragraf. Sebuah paragraf ini ada beberapa kalimat. Nah, kira-kira ada berapa kalimat ya? Miss, bagaimana, Miss, untuk mengetahui atau untuk mudah menjumlahkan atau mengetahui di sebuah paragraf itu ada berapa kalimat? Hitung saja titiknya. Nah, titik kan dalam satu kalimat itu diakhiri dengan titik, ya kan? Nah, kalimatnya itu diakhiri dengan titik. Oleh karena itu, dalam sebuah paragraf dihitung titiknya ada berapa, di situ sudah diketahui bahwa kalimat itu ada berapa jumlahnya. Nah, kemudian di sini itu diketahui ada 4 titik. Nah, berarti ada 4 kalimat dalam sebuah paragraf ini. Ya, kalian boleh baca dengan seksama. Nah, perhatikan ya. Silakan baca. Sudah membacanya? Nah, kalau sudah membacanya, kita pecah-pecah ya kalimatnya. Nah, di sini ada kalimat 1, ada kalimat 2, ada kalimat 3, dan ada kalimat 4. Nah, kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat 1. Ketahuan kan? Kenapa, Miss? Kok disebut kalimat ke-1? Nah, kalimat utama di sini paling umum. Dijelaskan oleh kalimat yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Nah, itu. Jadi ketahuan kan? Nah, sudah diketahui kalimat utamanya. Nah, setelah kalian mengetahui kalimat utama dalam paragraf, maka kalimat utama itu bisa juga dikatakan sebagai pikiran utama paragraf. Nah, ini adalah cara pertama. Kemudian cara kedua bagaimana, Miss? Nah, sekarang perhatikan cara kedua. Cara kedua dalam menentukan pikiran utama paragraf yaitu dengan menghilangkan beberapa kata dalam kalimat utama. Ya, yang tadi nih contohnya sebagai berikut nih. Nih ada yang tadi ini sama nih ya kalimat pertama. COVID-19 coronavirus disease 2019 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona.
Nah, kenapa Miss ini bedakan warnanya? Karena yang warnanya gelap ini adalah yang kurang penting, hanya penjelas saja, hanya pelengkap maksud Miss, hanya pelengkap saja. Nah, yang paling inti itu adalah COVID-19 adalah penyakit baru. Nah, jadi pikiran utama dalam paragraf itu adalah COVID-19 adalah penyakit baru. Nah, kenapa? Karena kata yang paling penting atau kata yang paling inti dari kalimat utama di atas adalah COVID-19 adalah penyakit baru. Paham? Jadi pikiran utama paragraf di atas adalah COVID-19 adalah penyakit baru. Ini memakai cara yang kedua. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kalian pasti bisa. Nah, untuk lebih jelasnya, Miss berikan contoh yang kedua. Nih, sebagai latihan ya. Coba tentukanlah pikiran utama paragraf di bawah ini dengan dua cara. Nah, cara pertama dan cara kedua, silakan. Cara pertama tadi, kalau sudah ketemu kalimat utama, nah itu berarti situ adalah pikiran utamanya. Nah, cara yang kedua, berarti kalimat utamanya itu dipersimpel. Nah, diambil intinya saja. Ya, jadi ada yang dibuang berarti pelengkapnya. Berarti yang intinya saja itu berarti subjek dan predikatnya. Oke, paham? Oke, silakan kerjakan latihannya untuk lebih mendalami materi ini. Terima kasih. Ya, kita sampai berjumpa kembali dalam materi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kalian mudah dalam memahami materi ini. Ya, Miss Roro akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.